Halo Sobat Investasi, selamat datang di podcast Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri. Ruang diskusi seputar pelayanan publik yang informatif dan inspiratif. Saya, Mia Riana, akan menemani pemirsa dalam episode kali ini dengan tema yang sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha dan masyarakat luas, yaitu klinik investasi. Anak raja mengambil kuini diambil di ujung jambat. Selamat datang di podcast hari ini dengan narasumber yang sangat hebat. Hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Eko Firman Nurmanto, SEMM, Penata Perizinan Ahli Madya. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Bu. Senang sekali bisa hadir dan berbagi informasi pada podcast ini. Baik, Pak. Kita mulai dari pertanyaan dasar dahulu ya, Pak. Sebenarnya apa itu klinik investasi? Jadi, klinik investasi itu merupakan wadah yang dibentuk oleh DPPKP dalam rangka untuk membantu pelaku usaha yang menghadapi kendala dan hambatan dalam kegiatan usahanya. Sehingga di sini kita memberikan kalau ibarat kita beli kendaraan itu ada after sales service. Nah, kalau kita sebut namanya after sales investment. Gitu. Baik, lalu apa tujuan utamanya dibentuk klinik investasi ini, Pak? Jadi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan investasi serta membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya dan menyelesaikan hambatan yang dihadapinya. Jadi di sini kami memberikan layanan prima bagi pelaku usaha. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa keberadaan klinik investasi ini begitu penting, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Kepri itu bukan salah satu provinsi tujuan investasi, di mana di Kepri itu kan kita tuh ada kawasan FTZ, ada kawasan KEK, sehingga fasilitas investasi yang diberikan di Kepri itu kan cukup luas ya. Nah, di sini klinik investasi memberikan suatu terobosan bagi pelaku usaha yang dalam kegiatan usahanya menghadapi kendala, termasuk terkait dalam melakukan realisasi investasinya. Jadi dengan adanya klinik investasi ini diharapkan pelaku usaha bisa meningkatkan investasi di Provinsi Kepri. Jadi sebenarnya begitu penting ya Pak untuk klinik investasi di Provinsi Kepulauan Riau ini. Baik Pak, kemudian layanan apa saja yang bisa diberikan oleh klinik investasi? Ada beberapa layanan yang diberikan dalam klinik investasi. Ya. Pertama, konsultasi OSS yang berkaitan dengan perizinan dan non-perizinan. Kemudian pendampingan pengisian LKPM. Kemudian fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi, informasi peluang investasi daerah, dan pendampingan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha. Nah, diharapkan dengan adanya layanan tersebut, pelaku usaha bisa diberikan akses kemudahan dalam melakukan kegiatan usahanya itu. Dan layanan ini juga kita tidak secara offline, tapi kami juga memberikan layanan secara online untuk kemudahan bagi pelaku usaha untuk melakukan akses mendapatkan fasilitas klinik investasi itu. Nah, apakah layanan ini hanya untuk kalangan tertentu saja, Pak? Tidak. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMK dan non-UMK, investor asing atau dalam negeri, perusahaan yang sudah mendapatkan izin berusaha, masyarakat yang ingin memulai usaha, dan perangkat daerah atau instansi yang terkait dengan investasi. Jadi siapa saja bisa ya Pak memanfaatkan klinik investasi ini ya, pelaku usaha UMK maupun non-UMK gitu ya Pak ya, dalam negeri maupun asing, masyarakat yang ingin memulai usaha juga bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mendapatkan layanan klinik investasi ini Pak? Jadi untuk mendapatkan layanan klinik investasi ini bisa secara offline dan online. Jadi bisa datang
pelaku usaha atau masyarakat bisa datang langsung ke kantor PTSP Kepri, juga bisa melalui WhatsApp atau media sosial yang kita buat untuk klinik investasi, serta melalui website dari DPM PTSP Kepri. Oh baik Pak, berarti cukup mudah ya untuk mendapatkan layanan klinik investasi ini. Bisa datang langsung, menghubungi nomor WA atau mengakses via online ya Pak ya, melalui website DPM PTSP. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi kita kali ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Masih pakai cara lama untuk promosi investasi? Informasi tersebar, lambat, dan kurang efisien. Kenalkan Q Invest Kepri. Akses informasi satu pintu berbasis QR Code yang cepat dan akurat. Realisasi investasi meningkat, kepuasan tinggi. Mari bangun daerah dengan Q Invest Kepri. Q Invest Kepri, your gateway to investment opportunities in the Riau Islands Province. Scan sekarang dan temukan kemudahannya. Baik Pak, kita lanjutkan diskusi kita. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah layanan klinik investasi ini dipungut biaya? Tidak, layanan klinik investasi ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat bisa menikmati atau pelaku usaha bisa menikmati klinik investasi ini tanpa dikenakan biaya 1 sen pun. Oke, jadi gratis ya Pak ya. Jadi masyarakat atau pelaku usaha itu tidak perlu khawatir bahwa layanan klinik investasi ini gratis tanpa dipungut biaya ya Pak. Oke, dari beberapa kasus atau permasalahan yang ada, biasanya permasalahan apa yang sering dikonsultasikan oleh pelaku usaha Pak? Pelaku usaha biasanya terkait dengan perizinan berusaha dengan kendala teknis, di mana di situ pelaku usaha memiliki misalnya KBLI double posting, jadi dia sebenarnya satu usaha itu untuk usahanya 10 miliar, tapi dia bikin beberapa KBLI yang sebenarnya tidak dia butuhkan, salah satunya itu. Kemudian dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal, jadi mereka kadang tidak memahami cara pengisian sehingga dalam waktu yang ditetapkan oleh BKPM atau Kementerian Investasi, mereka takut kalau tidak melaporkan LKPM akan diberikan sanksi, yaitu pencabutan sementara dari izin yang mereka miliki. Kemudian juga kendala koordinasi lintas sektor atau instansi, di mana perizinan dari pelaku usaha itu kadang terkendala dari OPD yang memberikan rekomendasi teknis. Nah, ini perlu dibantu oleh DPTSP untuk memudahkan agar izinnya tersebut bisa diterbitkan. Nah, apa harapan Bapak ke depan terhadap keberadaan klinik investasi? Jadi kami berharap klinik investasi ini merupakan pusat pelayanan konsultasi investasi yang responsif, mudah diakses, dan benar-benar membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dan hambatan investasi yang mereka hadapi. Hanya saja di sini untuk permasalahan itu tidak bisa bergantung sepenuhnya pada peran DPM PTSKP, karena di sini perlu kemauan dan kesadaran dari pelaku usaha untuk memahami usahanya itu ada masalah atau tidak. Kadang mereka sudah tahu ada masalah dari kegiatan usahanya, tapi mereka membiarkan. Akibatnya ya itu, dalam pelaporan LKPM misalnya mereka punya 10 KBLI, ya harus 10-10-nya dia laporkan. Padahal yang dia pakai itu cuma 2. Jadi sebenarnya yang 8 lagi itu nggak dia perlukan. Nah, ini seharusnya dia menyadari ini sesuatu kendala yang bisa mengganggu kegiatan usahanya. Nah, di sini perlunya juga dari pelaku usaha itu kepedulian atas kegiatan usahanya, terutama dari izin-izin yang dia miliki itu apakah ada kekurangan atau persyaratan yang dia belum penuhi. Gitu. Jadi diharapkan dengan adanya klinik investasi sebenarnya hanya membantu pelaku usaha untuk menyelesaikan masalahnya, tapi lebih mudah bila pelaku usaha itu punya kepedulian dan peran aktif untuk memahami masalah yang dia hadapi. Oke, baik Pak. Berarti dengan adanya layanan ini diharapkan iklim investasi daerah semakin baik dan
Realisasi investasi terus meningkat ya Pak? Ya, jadi kita dengan adanya klinik investasi ini maka eh, terdapat peningkatan realisasi investasi di Kepri dan iklim investasi juga menjadi lebih baik dan kondusif. Baik Pak, terakhir nih Pak untuk closing statement tentang klinik investasi. Untuk closing statement, jadi melalui klinik investasi tidak hanya sebagai pemberi layanan perizinan, tapi juga sebagai mitra dan pendamping dari pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Jadi dengan adanya klinik investasi ini, kita mengharapkan kegiatan usaha dari investor, pelaku usaha, atau masyarakat itu bisa makin berkembang. Dan ini diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Baik, luar biasa sekali pembahasan hari ini. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktu dan penjelasan yang sangat inspiratif mengenai klinik investasi. Ya, terima kasih juga, Bu. Dan terima kasih juga untuk Sobat Investasi yang sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, tetap semangat dan sukses selalu. Jalan-jalan ke Pulau Mentigi, tidak lupa membawa sempoa. Demikian podcast hari ini, semoga bermanfaat untuk semua. Saya Nia Riana, pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam investasi.